Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan membaca untuk memahami tulisan ini ya. Jadi tulisan judulnya Marrying Universal Dependencies and Universal Morphology. Jadi di sini seperti yang sudah kita bahas di sebelumnya, yaitu kita tulisan ini melakukan mapping ya. Mapping dari UD ke Unimorph. Ya, sekarang di bagian kedua ini saya akan mencoba untuk melihat section-section di tulisan ini. Yang di section pertama adalah introduction ya. Saya kira introduction secara umum. Kemudian di sini ada yang perlu kita lihat, ada gambarnya figur 1, di mana figur 1 itu adalah contoh anotasi ya, disagreement anotasinya antara DUD, ini DUD ya, DUD untuk dua bahasa atas sebuah frasa dari ini ya, paper ini, di mana di sini final wordnya adalah ini refresh kante yang tidak diinfleksi untuk gender ya. Tidak diinfleksi untuk gender. Jadi di sini apakah itu maskulin ataukah itu feminim, itu sama, bentuk surface-nya sama, bentuk penampakannya itu sama, frasa tersebut ya. Kemudian hanya di Portugis, bahasa Portugis itu dianotasikan sebagai maskulin ya. Kita lihat ini dua bahasa ya, ada dua bahasa, yaitu bahasa Spanyol, bahasa Spanyol sama bahasa apa ini, ES sama Portugis ya, mungkin Spanyol sama Portugis ya. Oke. Nah ini semuanya di UD, di mana di sini ada untuk Spanyol ini ada menyatakan postnya, definite, gender, number, font type. Kemudian untuk yang Portugis ini di mana ada post, definite, gender, number, font type, sama ya, sama seperti yang S di atas. Kemudian yang ini yang tengah ya, itu saya kira lemanya ya. Ini ada post, gender, number, post, gender, number, sama. Kemudian ini ya, ada ini ya, karena ini frase ya, mungkin yang pertama, kata pertama. Kemudian ada yang keduanya, ini keduanya sama untuk dua bahasa tersebut. Nah di sini ada post number. Nah di sini untuk yang Portugis di sini tidak ada. Di Portugis ini ada gendernya, sedangkan di sini tidak ada Spanyol. Jadi ini sama semua, kecuali bahwa kalau Portugis itu ada gender, kalau Spanyol tidak ada gender ya. Coba saya baca lagi captionnya, contoh anotasi disagreement DUD antar dua bahasa untuk sebuah frasa kata
kata akhirnya reverse, yang reverse ini di sebelah kanan, kata terakhir ya sebelah kanan tidak merefleksikan gender, yang berarti yang di atas ini tidak merefleksikan gender, hanya di Portugis menjadi maskulin. Oke. Ini adalah contoh untuk Yudi ya. Kenapa contohnya hanya Yudi saja? Ada contoh judulnya kan Yudi dengan unimorph ya. Oke, ini adalah pengantar. Kemudian yang section kedua adalah background ya. Background di sini tentang morphological inflection ya. Jadi kalau unimorph itu memang skema morfologi untuk yang inflection saja ya, untuk yang inflection saja ya. Apakah demikian di Yudi? Sejauh yang saya tahu, saya pernah baca kalau Yudi bukan hanya untuk inflection, tapi kan akan kita lihat nanti. Oke, ini jadi yang bagian kedua, section kedua itulah background morphological inflection. Kemudian bagian ketiga adalah tentang penjelasan singkat antara dua skemata, dua filosofi. Jadi ada dua skemata, Yudi dan unimorph, di mana ya dari judulnya sepertinya bahwa masing-masing mempunyai filosofi masing-masing. Nah, yang 31 adalah bahas Yudi, kemudian 32-nya bahas unimorph. Kemudian subsection 3.3 ini adalah kesamaan antara keduanya, saya kira ya, antara dua skema tadi, antara Yudi dan unimorph, kesamaan dalam melakukan anotasi, di mana di sini ada tabel 2. Tabel 1 apa? Tabel 2. Oh, tabel 1 tadi di mana tabel 1 ya? Tabel 1 itu oke, tabel 1 di background ya, di background inflection ya. Jadi kalau maaf ini balik lagi ya, kita balik lagi, kita ke background dulu untuk melihat tabel 1. Yang tabel 1 itu adalah untuk menggambarkan inflection ya, infleksi, dimana kita lihat ini adalah infleksi, dimana ada untuk English verb ya. Jadi saya kira lemanya ya, ini adalah proof. Kemudian bagaimana ada proses infleksi yang present, terus singular, present, other, ini past participle present, yang dimana infleksi tersebut dengan pantry bank, ini pantry bank tag, pantry bank tagnya itu dengan infleksinya seperti ini. Jadi post tagnya ya, post tag ini pantry bank ini seperti ini ya. Iya, apa tagnya adalah seperti ini. Nah, itu kalau labelnya untuk di Yudi atau mungkin di unimorph ini seperti ini ya, apa ya. Oke, ya, tadi kita balik itu, kemudian kita yang bagian 2 kan, bagian 3 dua filosofi ya. Nah, kemudian kita lihat tadi kan ada tabel 2 ya. Tabel 2 itu similarities ya antara tabel 2 ini dua skema, ada Yudi sama unimorph. Ini adalah contoh untuk kata
bahasa Spanyol, mandaba yang terjemahan bahasa Inggrisnya adalah I atau he atau she atau it commanded ya. Ini dilihat sebagai catatan bahwa Yudi memisahkan pos ya. Yudi memisahkan pos dari sisa morfosintaktik description-nya. Jadi ini anotasi itu masih morfosintaktik description, di mana Yudi itu memisahkan posnya. Ya, ini memisahkan posnya. Ini posnya. Ini MSD yang lain. Sisanya. Jadi MSD morfosintaktik description. Nah, itu Yudi verb dipisahkan. Ya. Kemudian di setiap skema urutan nilai itu tidak relevan. Maksudnya tidak relevan itu mungkin maksudnya tidak sama, mungkin barangkali apa maksudnya atau tidak relevan maksudnya boleh dibolak-balik, tidak harus ngurut gitu mungkin. Oke, ini kita lihat contoh ini ya, perbedaan Yudi. Jadi skemanya atau di sini morfosintaktik description Yudi itu adalah seperti ini. Yang baris pertama kita lihat ya, ada verb ya, untuk kata ini mandaba ini adalah verb, tulis verb itu, kemudian moodnya apa, kemudian numbernya, personnya, tense-nya, verb form-nya. Kemudian kalau unimorph itu tulis saja langsung seperti ini, titik koma. Jadi mungkin lebih singkat, tapi ya barangkali jadi kurang jelas juga ya. Di sini ada dua di unimorph ini, ada yang baris pertama, baris kedua. Bedanya di sini ada 3 ya. 3 itu apa ya, mungkin ini ya, fitur 3 ya, nanti ada di situ fitur, dimension sama fitur. Oke, nanti lebih diperjelas lagi untuk gambar 2 khususnya yang unimorphnya bawah. Oke, ini similarities dan di anotasi ya, untuk anotasinya similarities-nya 3.3. Kemudian di section 4 itu adalah tabel atau Yudi Tribank dan unimorph table ya. Jadi ada Tribank Yudi, database Tribank, dan database berupa tabel unimorph kayak ini, seperti itu ya. Oke, ini adalah section 4. Section 4 seperti itu. Section 4. Ini gambar 2 ini di mana? Menjelaskan di mana? Oke, section 4 itu tentang itu ini Tribank unimorph table, menerangkan itu. Oke. Bentar, ini figur 2. Figur 1 tadi apa ya? Yang itu tadi figur 2 dia diajunya kemana? Mungkin menjelaskan figur 2. Figur 2 oke, sini. Figur 2 itu untuk bagian 4. Oke. Yang tadi kita bahas ya. Ya, untuk contoh di sini di bagian 4 tadi, section 4 yaitu Yudi Tribank dan unimorph table.
Ini figur 2 ya. Figur 2 ini merupakan contoh ya, contoh untuk pembentukan verb ini latmizadan. Lihat kita kedua. Ini tabel gambar 2. Ini adalah bahasa Persia, tapi udah tulisannya udah ditransliterasi jadi Latin dengan gloss, sebuah gloss atau glossary-nya. Ini gloss-nya ya, saya kira ya. Dan translation-nya annotated di skema Persian, bahasa Persia. Jadi saya kira mungkin di dua-duanya, di UD dan Unimorph ada bahasa Persia. Kemudian construction dari kata ini latmizadan yang berarti to damage has been spread across the sentence. Multi-word construction like this are challenge for. Ini adalah satu challenge ya, kalau bentuknya seperti ini gimana. Latmazadan, di mana ini ada latme di sini, kata itu apa, spread ya, has been spread. Ini latme di sini, zatnya di sini, jadi spread across the sentence ya. Sebuah kata tapi kalau dalam kalimat dia itu terpisah, latme kemudian zat, latme zat itu ya, seperti itu sepertinya ya. Oke, tadi bagian 4. Kemudian nah ini saya kira kontribusinya untuk paper ini yaitu di bagian 5. Bagian 5 itu adalah conversion, sebuah mapping. Mapping tadi disebutkan di abstrak itu adalah dari UD ke Unimorph ya. Ya. Ini adalah bagaimana mappingnya. Ini menerangkan tentang mappingnya bagian 5 ini ya. Section 5. Kemudian ya secara detail ini termasuk outputnya. Oke. Kemudian nah dari mapping itu, mappingnya diuji ya. Ya, pendekatan mappingnya diuji atau tool mappingnya diujinya menggunakan 2 task. Yang pertama ada intrinsic assessment-nya, kedua adalah extrinsic, di mana di intrinsic yang itu adalah memapping atau mengconvert dari UD ya, MSD UD morfosintaktik UD ke morfosintaktik Unimorph ya. Maka kemudian teruji di paradigma Unimorph, tabel paradigma ya. Tabel paradigma itu adalah tabel untuk hasil infleksi ya, hasil infleksi ya. Itu adalah intrinsik assessment intrinsik. Kemudian ada assessment ekstrinsik, di mana di sini menggunakan downstream task. Downstream task tasknya kita lihat di sini. Jadi di 61 subsection 61 itulah intrinsik evaluasinya. Ini pengukurannya menggunakan recall ya. Kemudian 6.2 ekstrinsik ini menggunakan downstream task. Ini
banyak mungkin ya, tadi cuma satu nih tasnya. Di sini menggunakan apa ya, untuk metrik evaluasi sendiri adalah F1 yang rata-ratanya macro average. Kemudian ini menggunakan ekstensinya adalah morphological tagger ya. Jadi bagaimana MSDUD yang dimapkan dikonversi ke unimorph kemudian digunakan untuk morphological tagger. Oke, bagian 6 adalah seperti itu. Penjelasan 6 itu adalah untuk eksperimen apa yang akan dilakukan, jenisnya, kemudian ini hasil eksperimennya itu sendiri. Nah, ini hasilnya untuk intrinsik itu adalah di tabel 3 ya. Tabel 3 ini adalah ini ya, bagaimana ini adalah untuk skor untuk evaluasi intrinsiknya, di mana menggunakan recall ya, tadi kalau misalkan recall ya, ini disebut-sebut recall di sini mana? Oh, ini recall di sini ya, menggunakan recall. Jadi mengconvert UD ke unimorph tagsnya ya, kemudian recallnya artinya mungkin yaitu dengan anotasi UD kemudian diubah menjadi anotasinya unimorph. Nah, kemudian recallnya seberapa berhasil jadi ke unimorph. Nah, ini ada beberapa bahasa ya, ada yang ada 2 kolom CSV dan post editing. CSV itu maksudnya apa? Lookup base table system. Jadi menggunakan satu lookup base, sistem yang lookup base. Kemudian kalau yang kedua post editing. Post editing itu merefer kepada propose metodenya. Nah, ini dibandingkan, berarti ini ada satu pendekatan yang memappingkan, kemudian ini propose-nya. Jadi ini propose ya. Propose-nya. Ini adalah propose metode CSV, kemudian ini adalah propose metodenya. Nah, kita lihat ini nilai-nilainya. Ya, secara sekilas kelihatannya yang propose method yaitu post editing itu lebih bagus. Ya, meskipun ini kenapa tidak bisa, ini juga 0 ya, saya kira sama aja. Oke, itu adalah yang result ya, result yang section 7 ini result untuk yang intrinsik. Oke, kemudian kita lihat di tabel 2 ini kayak waktu dulu banyak building aku bingung kemana. Apa ini tabel 2? Ini tabel 4. Nah, tabel 4 ini apa? Tabel 4 itu adalah UD, tag yang menggunakan UD, kalimat yang menggunakan UD yang original ya, UD. Jadi ini adalah yang original UD ya, original UD. Kemudian ini adalah dari UD dikonversi menjadi unimorph. Jadi ini dari UD yang dikonversi ke unimorph.
kolom kedua itu adalah asli UD pakai, kemudian ini. Nah kemudian ini F1 untuk, kalau tadi F1 apa, kalau tadi kalau nggak salah F1 untuk morphological tagger ya kayaknya gitu ya, tapi ini nggak ditulis di sini. Ini adalah F1 apa, morphological tagger kayaknya. Kita lihat secara sekilas sepertinya lebih besar, lebih bagus yang ini justru ya. Jadi setelah dikonversi ke Unimorph dari UD malah lebih bagus. Ini untuk beberapa bahasa. Kenapa yang dipilih bahasanya ini? Nah, nanti ini dibaca ya, dibaca di apa? Dibaca di papernya kenapa seperti itu. Ya, jadi kemudian yang berikutnya section 8 adalah related work. Ya, ini related work ada beberapa ya, ada satu, ada yaitu tentang mapping ya, mapping morphological annotation. Kemudian ini among three banks, bagaimana diharmonisasikan anotasi dependensi. Kemudian ada juga mapping ya, kemudian evaluasi ekstrinsik dan paradigma. Kemudian yang terakhir sini ini adalah melakukan cross-lingual projection untuk morfologitas. Oke, itu adalah related work. Kemudian bagian section berikutnya adalah kesimpulan dan future work. Oke, kesimpulan dan future work. Ya, kesimpulannya Jadi kamu masih di worknya atau udah balik ke HP? apa kesimpulannya? Oh, Bikin tool anotasi ini untuk umum mapping. Kemudian tidak perlu training, interpretable. Kemudian yang salahnya bisa diprediksi. Ini kemudian menjembatani, toolnya menjembatani antara UD dan Unimorph. Ya, oke. Ya, oke. Ya, kita lihat sini bahwa konversinya itu interpretable, yang bisa kemudian juga mengidentifikasi shortcoming di keduanya. Kemudian apa yang incorrectly, ya, jadi future worknya yang mana ini? Oke. Ya, itu saya kira untuk bagian-bagiannya. Insya Allah nanti kita lanjutkan di lebih detail per bagian.